so much for coming to this webinar. It's really great to have you in here. Jadi today kita akan ngebahas soal day-to-day data analyst intern di salah satu big company, udah nggak udah big company dan juga old company di media tech company ya, yang namanya adalah Harian Kompas gitu. Nah, kali ini kita kedatangan teman baru. Kalau yang hari ini teman-teman yang datang itu ikut webinar 2 minggu sebelum ini, nah itu juga ada kolega kita, namun kali ini kita akan ngebahas soal kayak day to day-nya tuh gimana sih jadi seorang data analyst intern gitu. Oke, without further ado, can you hear my voice very clear, teman-teman? Bisa ya? Clear. Ya, thank you untuk inputnya. Sip, without further ado, jadi kita akan perkenalan dulu kali ya. Jadi my name is Aris Sustio Prabowo. Jadi basically saya adalah founder di Kultigo ini. Kemudian juga ada kolega saya yaitu Alfi Zahra. Di sini beliau yang akan memaparkan soal bagaimana sih yang memang aktor utamanya gitu sebagai day-to-day data analyst internnya itu dia akan ngejelasin bagaimana jadi data analyst intern mulai dari awal sampai finally success to become a data analyst gitu, yang startingnya dari internship gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke sana, let me share to you, kita di Kultigo itu mungkin kalau teman-teman baru tahu sebenarnya Kultigo itu gimana gitu ya. Jadi Kultigo itu tuh basically komunitas data gitu. Jadi komunitas data di mana kita encourage teman-teman dari berbagai sektor ya. Jadi mungkin ada yang student, ada yang memang fresh graduate, juga ada yang sudah bekerja tapi pengen pindah karirnya atau pengen tahu sebenarnya data analitik itu dipakai akan seperti apa sih gitu. Jadi kita tuh lebih fokusnya ke sana gitu teman-teman. Jadi kalau dilihat di roadmap kita today itu kita udah lumayan panjang sih sebenarnya untuk yang sebentar ya untuk yang terkait dengan kegiatan kita tuh so far gimana aja sih gitu. Nah ini aku share dulu roadmap yang terbaru kita sebentar ya. Oke, nah roadmap terbaru kita itu so far kita ini sudah ngelakuin kayak webinar tuh lumayan sering. Jadi dari awal Desember sebenarnya itu Desember 2021 itu tuh kita first webinar soal ngejelasin kayak gimana sih intro data analitik itu kalau teman-teman pengen tahu gitu ya. Ada di YouTube-nya juga. Dan webinar kedua kita memulai karir dari background engineering yang nantinya juga kita akan ngundang background yang lain-lainnya selain engineering. Itu webinar kedua. Webinar ketiga kita tips mendapatkan magang yang baru aja 2 minggu kemarin. Dan hari ini kita akan ngebahas soal day-to-day data analysis internnya. Nah, hopefully di bulan Juli sampai September ini nanti kita coba untuk ngadain kayak course data analitik gitu ya, karena banyak banget sih kegiatan atau pertanyaan gitu ya yang datangnya dari Instagram kita atau dari LinkedIn kita tuh banyak kayak gimana sih kayak the whole process to become a data analyst gitu. Until di Oktober sampai Desember itu beberapa bukan student kali ya, beberapa komunitas kita yang tergabung di Kultigo itu tuh beberapa ada yang konsultasi ke kita dan finally kayak hampir 4 orang itu tuh keterima kerja di sana gitu, keterima kerja di company yang mereka inginkan gitu. So ya hopefully kita bisa share-share nantinya ya teman-teman terkait dengan apa sih kegiatan Kultigo so far. Kalau misalnya ada yang ketinggalan di webinar-webinar sebelumnya, nah kita tuh sediain juga recordingnya itu di YouTube gitu. Oke, I think that's all untuk yang perkenalan Kultigo. Jadi selama kurang lebih 30 sampai 40 menit nanti Kak Zahra akan jelasin soal day to day data analysis intern gimana. Kemudian nanti teman-teman akan diberikan waktu kurang lebih sekitaran 20 menit itu untuk tanya jawab gitu ya. Itu tanya jawabnya nanti teman-teman bisa dapatkan linknya nanti kita share di Zoom chat gitu ya. And then finally nanti kita penutupan
untuk sesi data analis ini. Oke, I think that's all. Mungkin kita bisa start aja ya teman-teman untuk kegiatan webinar kita hari ini. Mungkin saya serahkan langsung aja ke Kak Zahra. Oke. Aku izin share screen dulu ya, Mas. Ya, oke. Oke, udah kelihatan nih. Sebentar ya. Maaf, bentar, Mas. Ya. Wah, ini banyak juga yang datang. Halo, halo teman-teman yang baru datang. Welcome, welcome. Oke. Bentar. Maaf, Mas, aku agak bingung nih. Oh iya, let me share aja Ini. PPT-nya. Oke. Oke, Mas. Oke, sip. For a moment. Oke, bentar ya teman-teman ya, let me share my ini PPT-nya dulu. Oke. Yep, ini dia. Nah, udah kelihatan ya? Udah, Mas. Udah. Oke, sip. Oke, kita mulai aja webinarnya. Monggo Kak Zara bisa jelasin. Oke. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama aku Zahra, dan hari ini aku akan membawakan materi webinar kita hari ini, yaitu Day to Day Data Analyst Intern at Enterprise Company. Gitu. Oke, next dulu. Nah, sebelumnya perkenalan lagi, nama aku Alfi Zahra Hafizah, teman-teman bisa manggil aku Zahra aja, dan aku sekarang final year student di Telkom University dan dengan jurusan sistem informasi. Nah, sekarang aku sedang fokus untuk menyelesaikan skripsiku. Nah, untuk latar belakang profesional dan organisasi, itu terakhir aku sebagai data analyst intern di Kompas, kurang lebih 6 bulan, dari sekitar bulan Agustus 2021 sampai Februari 2022. Nah, terus aku juga selama berkuliah, aku juga cukup aktif di organisasi, dan organisasi terakhir yang aku ikuti itu adalah sebagai fellows di Telkom University, di University Innovation Fellows, dan aku juga sempat jadi machine learning student di Bangkit Program. Nah, teman-teman boleh banget kalau misalkan mau connect dengan aku itu melalui LinkedIn dan juga GitHub yang ada di slide ini. Boleh, next, Mas. Oke. Nah, kira-kira hari ini apa aja sih yang akan aku share ke teman-teman? Nah, itu ada 4 topik yang aku share ke teman-teman. Yang pertama itu, gimana sih aku bisa dapat internship di Kompas? Kemudian yang kedua itu, gimana sih flowchart project aku sebagai intern di Kompas? Kemudian apa aja kira-kira yang aku pelajari selama menjadi intern di Kompas, itu ada 4 poin. Yang pertama ada entity relationship diagram, ada BigQuery, Power BI, sama Python yang akan aku jelaskan nantinya secara singkat kepada teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu aku akan membagikan tips dari aku untuk teman-teman future data analyst intern gitu. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke topik pertama, yaitu gimana sih caranya aku bisa dapat internship di Kompas.
Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadinya ke teman-teman, aku itu sempat menjadi machine learning student di Bangkit Program. Nah, dari Bangkit Program itu juga aku tahu banyak tentang, data itu dan aku mulai cari tahu role apa sih di perusahaan yang berkaitan dengan data dan aku sangat-sangat tertarik dan merasa cocok di bidang data analis. Nah, Bangkit ini juga merupakan, program dari Google dan juga bekerja sama dengan beberapa media tech company beberapa, tech company, dan juga, Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka. Nah, dari Bangkit itu aku tahu ada Kampus Merdeka. Nah, dari Kampus Merdeka ini, ternyata dia mempunyai beberapa program yang salah satunya adalah program internship. Nah, setelah aku lulus Bangkit itu, pas banget waktunya ketika program internship dari kampus mereka ini buka. Jadi aku, coba daftar untuk, posisi data analis di semua perusahaan yang kerjasama dengan kampus Merdeka. Nah, setelah aku daftar itu, aku mulai dapat email dari beberapa company, salah satunya itu juga Kompas. Nah, untuk mengerjakan basic ability test. Nah, untuk basic ability test sendiri, kalau untuk dari Kompas itu, dia akan, memberikan kita soal tentang matematika dasar, kemudian ada, tentang pengetahuan dasar tentang programming ataupun SQL, terus juga ada tentang, personality test. Nah, kurang lebih dari perusahaan lainnya yang aku dapat juga, itu untuk basic ability test-nya juga, rata-rata juga ada personality test-nya dan juga ada matematika dasarnya. Biasanya matematikanya bisa berupa matematika dasar ataupun matematika tentang data ataupun yang, logika matematika gitu. Kalau untuk basic ability test-nya. Nah, setelah melakukan tes itu, aku, mulai mengerjakan, study case test-nya. Nah, untuk study case-nya, itu untuk Kompas dan beberapa company lainnya, nggak jauh beda, mereka akan ngasih kita narasi tentang kondisi si perusahaannya itu sendiri. Nah, nanti perusahaan itu atau company akan minta kita untuk, menjelaskan nih kondisi perusahaan itu, eee, seperti apa, dari, sudut pandang si data analis, seorang data analis. Dan juga ada juga beberapa company yang, udah memberikan data, kemudian kita diminta untuk memberikan insight dari data yang udah mereka berikan. Bisa menggunakan, Excel ataupun Python, juga SQL gitu, kalau untuk case study test-nya. Nah, kemudian, setelah melakukan case study test-nya, aku masuk ke user interview. Nah, untuk user interview ini sendiri, aku kebetulan, dapat emailnya itu beberapa hari sebelum, user interview itu sendiri, hari H-nya. Nah, jadi selama rentang hari itu, aku, mempersiapkan diri dengan, menulis beberapa pertanyaan yang sekiranya akan keluar, dalam user interview. Nah, list pertanyaannya itu aku cari lewat internet, terus aku juga, coba tanya-tanya ke teman-teman yang udah pernah melakukan interview, kerja, user interview gitu. Nah, beberapa beberapa pertanyaan yang aku highlight itu adalah mengenai, seberapa jauh sih aku mengetahui tentang, data atau data analisis gitu. Kemudian tools apa aja yang udah pernah aku gunakan untuk melakukan, data analisis. Kemudian, yang terakhir itu project apa aja yang udah pernah aku lakukan. Itu kurang lebih untuk user interview-nya. Nah, kemudian setelah itu aku, ditelepon oleh pihak Kompasnya yang menyatakan kalau aku lulus internship di Kompas, kemudian mereka nanti meminta untuk melengkapi beberapa berkas untuk kebutuhan perusahaan dan juga kampus Merdeka. Nah, kurang lebih, seperti itu alurnya gimana aku mendapatkan internship di Kompas. Dan untuk prosesnya juga sebenarnya nggak jauh beda dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu, untuk prosesnya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke topik yang kedua, itu adalah flowchart project as an intern. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu gimana caranya aku bisa dapat, eee, internship di Kompas. Nah, setelah itu aku akan menjelaskan gimana nih, flowchart project-nya. Nah, beruntung banget aku waktu masuk Kompas itu dapat, mentor yang
mempersiapkan cukup matang untuk melatih intern ini gitu, untuk program internship ini. Jadi kurang lebih flow-nya seperti ini. Jadi pertama itu kita akan diminta untuk belajar materinya, kemudian setelah kita belajar, nanti mentor akan ngasih project, kemudian setelah dikasih project, di akhir kita akan presentasi ke mentor, dan nanti mentor akan memberikan kita feedback gitu, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau misalkan hasil project-nya itu masih ada yang kurang, ataupun masih ada yang masih kurang kita pahami gitu tentang materi ataupun proyeknya, nanti kita akan diminta untuk kembali belajar tentang materi itu. Tapi kalau misalkan udah cukup, nah kita tetap akan kembali disuruh belajar tapi dengan materi yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan atas itu adalah contoh list materi pembelajaran yang aku pelajari selama bulan September ketika magang. Nah, kurang lebih itu materinya untuk per minggunya. Teman-teman bisa lihat gambar di bawahnya, juga itu lebih materi pembelajaran per minggunya yang lebih detail, dan aku akan coba kasih contoh ke teman-teman. Jadi misalkan nih, di week pertama aku belajar tentang Google Analytics yang beginner-nya. Nah, kemudian nanti di pertengahan minggu, mentor aku akan ngasih project-nya itu cuman kayak project kecil atau mini project untuk memastikan apakah kami itu udah paham belum tentang materinya. Nah, setelah mengerjakan project, nanti di akhir minggu kita akan presentasi ke mentor, nanti mentor akan memberikan feedback-nya, apakah ini sudah cukup ataupun masih ada yang kurang, ataupun ditanyakan apakah masih ada yang belum dipahami. Kalau misalkan masih ada, kita diminta kembali belajar untuk Google Analytics dengan arahan yang materi bagian mana yang belum dipahami gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah cukup, maka kita akan lanjut ke week kedua gitu, materi week kedua. Nah, kurang lebih flowchart-nya seperti itu, sama setiap bulannya selama 6 bulan masa magangku, dan mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, yaitu selama 6 bulan magang, apa aja sih kira-kira yang aku pelajari gitu, dengan flowchart project seperti tadi. Kurang lebih, aku tuh belajar tentang 4 tools ini. Yang pertama itu ada ERD, ada Power BI, terus ada Python, dan juga ada BigQuery. Nah, untuk slide selanjutnya itu nanti aku akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat tentang keempat tools atau keempat materi ini yang udah aku pelajari selama magang. Boleh tolong next, Mas? Oke. Yang pertama itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD sendiri untuk pengertiannya merupakan model relasi berupa notasi grafis secara konsep yang menggambarkan hubungan antara data. Nah, ketika teman-teman mau menggabungkan tabel ataupun mau membuat query untuk mengambil beberapa data dari beberapa tabel, itu sangat penting untuk teman-teman melihat ERD dari tabel-tabel tersebut. Nah, di sini aku kasih contoh untuk studi kasusnya Citybike atau studi kasus peminjaman sepeda dalam kota. Di sini aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau aku nggak bisa nge-share untuk ERD punya Kompas sendiri, itu karena ERD-nya itu kan datanya bersifat rahasia atau konfidensial. Nah, jadi aku akan mencontohkan ERD dengan studi kasus Citybike ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 tabel kan, ada tabel Citybike Stations dan juga ada Citybike Trip. Nah, di sini ketika teman-teman pengen tahu nih, kira-kira dari stasiun A itu teman-teman mau tahu trip duration-nya berapa, dan juga kira-kira berapa sih ada sepeda yang tersedia di stasiun tersebut gitu. Nah, hal pertama teman-teman lakukan pasti teman-teman cari tahu dulu kan stasiun apa yang teman-teman cari. Berarti teman-teman nyari tahu dulu station ID-nya apa gitu. Setelah teman-teman tahu station ID-nya, nanti teman-teman baru bisa melihat dari si tabel Citybike Stations-nya gitu. Berapa kira-kira jumlah sepeda yang teman-teman berapa jumlah sepeda yang tersedia di stasiun tersebut dengan jumlah trip duration-nya gitu, kurang lebih untuk ERD. Nah, lanjut
ke materi selanjutnya, itu ada BigQuery. BigQuery sendiri merupakan data warehouse tanpa server yang mendukung query menggunakan SQL. Nah, di gambar sebelah kiri itu merupakan contoh interface dari BigQuery yang aku ambil dari internet. Nah, untuk BigQuery Kompas sendiri itu nggak bisa aku share ke teman-teman karena yang pertama dia itu bersifat confidential dan yang kedua juga aku udah nggak punya aksesnya lagi ke BigQuery-nya. Nah, tapi kurang lebih tampilannya sama seperti ini untuk BigQuery-nya. Nah, menurutku pribadi untuk BigQuery itu lumayan gampang, mudah untuk dipelajari dan juga dipahami. Karena aku juga baru tahu BigQuery ketika baru masuk Kompas, jadi aku ngerasain kalau misalkan oh ini cukup gampang ternyata untuk dipelajari dan dipahami interface-nya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di bawahnya, itu merupakan contoh dari query SQL untuk studi kasus Citibank tadi, seperti yang sebelumnya gitu. Nah, buat teman-teman ya kira-kira penasaran gimana sih query ini tuh bisa di-execute langsung gitu. Gimana sih hasilnya query seperti ini tuh di-execute. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa request di akhir sesi untuk aku tunjukkan ke teman-teman karena kita terbatas waktu untuk penjelasannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada tools yang sangat-sangat membantu untuk mengambil insight dari data dan juga memvisualisasikan datanya supaya dapat dipahami atau mudah dipahami oleh si stakeholder-nya gitu ataupun orang yang membutuhkan insight dari data itu. Nah, itu adalah Power Business Intelligence atau Power BI. Power BI sendiri merupakan software visualisasi data interaktif yang dapat digunakan dengan beragam sumber platform data. Nah, pada gambar di samping itu adalah contoh dashboard dari studi kasus Citibank. Nah, seperti yang sebelumnya juga, aku nggak bisa nge-share ke teman-teman dashboard yang udah aku buat untuk Kompas, karena bersifat rahasia. Cuman untuk matriksnya itu kurang lebih sama seperti ini, dan konsepnya juga sama. Nah, dari dashboard ini, teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman jadi bisa tahu nih, ada berapa sih total stations dari Citibank, kemudian ada berapa total sepeda yang tersedia atau available di Citibank ini, kemudian juga teman-teman juga bisa tahu nih trip duration-nya per hari dari si Citibank. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui komposisi trips dari tiap user type Citibank ini. Seperti itu kurang lebih untuk Power BI. Nah, kemudian yang terakhir yang aku pelajari itu adalah Python. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak tahu ya untuk Python ini sendiri itu apa. Karena lumayan udah sering digunakan mungkin dan juga orang udah banyak tahu tentang Python. Nah, Python sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membangun website, software, otomasi, dan juga membantu analisis data. Nah, untuk selama aku magang di Kompas itu aku menggunakan Python banyak untuk melakukan manipulasi data atau ngegabungin beberapa table gitu sih kurang lebih. Nah, karena tuh Kompas dia punya beberapa misalkan Kompas itu ada masih banyak datanya yang menggunakan CSV ataupun Excel. Nah, itu yang didapat dari Google Form biasanya. Nah, jadi sebelum itu bisa dimasukin ke database-nya atau ke BigQuery-nya, itu kita perlu untuk memanipulasi datanya, merapikan datanya, atau merge tabel-tabelnya gitu. Nah, jadi proses itu semua kemarin itu aku menggunakan Python gitu, karena menurutku Python itu jadi lebih gampang, karena kan itu pekerjaan yang apa namanya ya, dia itu nggak perlu dia itu cukup sekali satu kode, tapi emang banyak banget datanya, jadi kita harus bisa otomasinya, jadi lebih gampang menggunakan Python. Nah, juga kemarin aku menggunakan Python untuk ini apa namanya statistika data. Jadi belajar metode statistika data. Nah, itu juga untuk statistika data itu juga nanti bisa membantu banget untuk kita mengetahui bentuk data itu seperti apa gitu. Nah, itu menggunakan Python.
Nah, kurang lebih itu yang aku pelajari selama menjadi intern di Kompas. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tips dari aku untuk teman-teman future data analyst intern. Di sini aku punya 4 tips untuk teman-teman semua. Nah, oke. Oke, tips pertama itu adalah berlatih baik dari sisi technical skill dan juga soft skill. Nah, untuk berlatih dari sisi technical skill itu, teman-teman bisa belajar lewat platform-platform pembelajaran seperti Coursera ataupun Solo Learn yang pernah aku coba. Nah, kalau teman-teman mau pakai platform yang gratis, bisa pakai Solo Learn. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga bisa mencoba analisis data sendiri. Teman-teman bisa ambil datanya dari Kaggle, terus teman-teman coba analisis datanya sendiri, bisa mencoba cari tahu nih bentuk datanya tuh seperti apa lewat statistika data, ataupun teman-teman mencari insight-nya sendiri lewat tools-tools yang ada gitu. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman bisa melatih technical skill-nya dengan mengikuti bootcamp. Nah, bootcamp ini tuh akan sangat membantu karena teman-teman akan jadi terarah gitu ketika berlatihnya. Nah, karena mereka bootcamp itu biasanya punya kurikulumnya sendiri. Nah, boleh banget nih teman-teman nungguin bootcamp dari Kultigo gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada soft skill. Menurutku ada 2 soft skill yang sangat diperlukan. Yang pertama itu berpikir kritis, karena ketika teman-teman menggali insight dari data, itu teman-teman harus penasaran, harus bertanya-tanya gitu, harus mengkritisi data itu. Nah, nanti kan teman-teman akhirnya jadi bertanya-tanya, terus dan teman-teman itu harus menanyakan pertanyaan teman-teman itu ke orang-orang yang teman-teman anggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, misalkan ke temannya teman-teman ataupun ke profesional, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menceritakan data ataupun storytelling data. Nah, menurutku storytelling data ini part yang cukup susah-susah gampang karena memang harus benar-benar memahami kebutuhan dari bisnis ataupun kebutuhan dari stakeholder gitu. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa untuk melakukan storytelling data, itu teman-teman bakal apa namanya, biasanya akan menyampaikan keseluruhan insight yang teman-teman dapatkan dari si data itu. Nah, padahal itu belum tentu kebutuhan dari si stakeholder-nya gitu. Nah, jadinya nanti teman-teman akhirnya bertele-tele seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tips kedua, yaitu mengikuti informasi perkembangan dari data. Nah, untuk mengikuti informasi perkembangan data, itu teman-teman bisa banget dapetinnya dari artikel-artikel tentang data, terus komunitas belajar ataupun workshop, dan juga webinar yang seperti yang teman-teman sedang ikuti bersama Kutigo hari ini. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat portofolio. Nah, menurutku untuk membuat portofolio itu cukup penting karena dengan portofolio teman-teman bisa menunjukkan kemampuan teman-teman sejauh apa di bidang data, seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang data, seberapa jenis proyek seperti apa yang pernah teman-teman lakukan dengan data gitu. Nah, untuk portofolio itu teman-teman bisa menggunakan beberapa platform. Misalkan teman-teman bisa menggunakan GitHub kalau misalkan itu portofolio teman-teman berupa kode atau codingan. Kemudian kalau berupa tulisan, teman-teman bisa menggunakan Medium. Terus kalau misalkan berupa dashboard, teman-teman bisa menggunakan Power BI seperti itu. Nah, kemudian tips yang terakhir itu adalah tips yang cukup penting juga, nggak kalah penting daripada tips lainnya, adalah konsisten dan tidak berhenti belajar. Nah, mungkin teman-teman udah banyak tahu kalau misalkan data itu perkembangannya itu cukup cepat, malah cenderung sangat cepat gitu. Jadi teman-teman harus mengejar perkembangan itu dengan selalu belajar metode baru, belajar tools baru gitu. Dan untuk mempelajari itu teman-teman butuh kekonsistenan dari diri teman-teman untuk itu gitu.
Nah, jadi kurang lebih itulah 4 tips dari aku untuk future data analyst intern. Nah, aku udah selesai ngebahas keempat topik kita hari ini, dan kalau misalkan ada kekurangan atau salah kata, aku mohon maaf. Untuk selanjutnya, aku serahkan kembali ke Mas Ari. Terima kasih. Oke, thank you Zahra. So, yep, tadi untuk materi singkat dari Zahra. So, basically apa yang dibilang Zahra, I do agree ya teman-teman, because I also start from internship gitu ya. Jadi dan internshipnya pun juga as a data scientist, and finally I can stand out gitu. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan nih Ra, yang sekiranya bagus-bagus ya pertanyaannya. Jadi memang waduh banyak juga. Jadi ada 10 kayaknya, ada 10 pertanyaan. Pertanyaannya sih masih berkaitan dengan kegiatan kayak preparation data analis intern, kemudian kayak soft skill-nya gimana, atau tools-toolsnya itu gimana semua gitu ya. Nah, ini kita langsung aja kali ya ke sesi Q&A. Teman-teman kalau mau tanya lagi boleh, kita ada 10 pertanyaan. Nah, ini aku coba share dulu ya, kayak pertanyaan apa aja sih biar teman-teman tuh kebayang gitu. Sebentar, ini aku coba take slide dulu. Oke. Oke. Nah, ada 11 nambah lagi. Oke. Oke. Nah, ini dia slide-nya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan jawab dulu ya dari yang paling atas, yang paling lama sampai ke paling baru gitu. Oke, yang pertama adalah apakah memungkinkan menjadi data analis yang bisa full remote? Wah, full remote nih. Gimana, Ra? Semalam kemarin di Kompas full remote atau enggak? Dan adakah batasan umur untuk menjadi data analis? Thank you. Oke, mungkin aku jawab setahu aku ya. Jadi kalau sejauh ini aku itu ngelihat juga kemarin waktu aku di Kompas untuk jadi data analis yang full remote ya. Waktu aku di Kompas itu sebenarnya aku kan hybrid, tapi aku kan bukan dari Jakarta, jadi aku dari pulau lain. Jadi sebenarnya kalau waktu itu kalau aku nggak bisa ke Jakarta itu nggak masalah gitu. Jadi boleh full remote gitu. Dan beberapa job data analis yang aku tahu itu banyak juga yang full remote. Cuman setahu aku lebih baik kalau misalkan kita juga bisa pergi ke kantor. Cuman nggak menutup kemungkinan bisa full remote gitu sih. Terus kalau untuk batasan umur untuk menjadi data analis itu setahu aku nggak ada sih. Karena malah yang aku lihat kalau untuk jadi data analis ini nggak harus dari jurusan IT gitu. Selama kita bisa kurius tentang data, terus memahami tools-toolsnya gitu, memahami gimana sih teknik-teknik untuk menganalisis data itu bisa gitu. Tapi mungkin karena aku juga masih intern terakhir, mungkin ada tambahan nih dari Mas Ari untuk yang lebih tahu mungkin untuk ini. Oke. Iya. Jadi memang untuk beberapa saya dan juga beberapa teman saya itu tuh semuanya almost kalau di tech company, jadi memang bidangnya tuh di sektor teknologi itu tuh full remote gitu. Tapi memang benar yang dibilang sama Zahra bahwa even if kalian itu full remote, tapi agak sedikit beda feel-nya ketika kita itu ketemu teman-teman di kantor, ya at least lah paling lama itu sebulan sekali gitu. Itu tuh udah enak banget gitu, karena biasanya some of the condition ketika kita punya project dan handle projectnya itu pasti kan ngomong ke beberapa stakeholder tuh. Nah kalau misalnya nggak ada feel kayak friendship di dalam ngerjain projectnya itu, somehow and sometimes kita tuh nggak tahu even if kayak gimana sih kita itu sebagai data analis yang memang teman-teman tuh kalau ya ada dua tipe data sebenarnya. Ada yang centralized data under product and tech, ada yang memang data per divisinya. Nah, kalau misalnya kalian ada di centralized data, itu kan kayak dibombardir ya request-nya. Ada yang dari marketing minta request, operational, bla bla bla, minta request ke kalian semua, dan itu kan tidak tahu menahu kayak sebenarnya ini request-nya se-urgent apa sih gitu. Nah,
ini aku ada satu tulisan dari Kultigo ya. Jadi kayak how to know your audience itu udah disampaikan sebenarnya sama Zahra. Jadi kayak misalnya kalian harus tahu kayak bicara ke manajer kalian. Misalnya Zahra bicara ke mentornya. Kemudian kayak ada request dari stakeholder gitu ya, kalau nggak salah kemarin. Gitu. Nah, habis itu kayak, oh ternyata begini kebutuhan stakeholdernya gitu. Atau mungkin kalian bisa nanya kayak, tadi bener, talk to your colleagues gitu ya. Kayak mungkin kalau misalnya kalian sesama intern, kalian bisa ngobrol juga ke intern lainnya yang memang udah gabung di company itu. Jadi kayak gimana sih ini kegiatannya atau requestnya gimana gitu. Nah, terus yang terakhir tuh kayak collecting your document. Itu sih. Jadi somehow and sometimes ke kantor itu necessary, tapi memang kebanyakan sekarang itu full remote gitu. That's a point of view dari aku sama dari beberapa temanku yang ada di posisinya di data analyst ataupun data scientist ataupun business intelligence. Jadi kayak data tuh terbanyak-banyak ininya sih profesinya gitu. Oke, ini nggak bisa di-remark ya. Oke, checklist saja. Nah, yang pertanyaan kedua, Kak Zahra, kalau enterprise company atau corporate lah kita bilangnya, itu data analyst internnya WFH atau WFO ini sama sih kayak yang tadi gitu. Berarti ini ya hybrid ya, berarti ya? Iya, benar hybrid. Aku kemarin hybrid, tapi kemarin itu kalau nggak salah kita satu kali seminggu, kalau misalkan di lokasinya di Jakarta, itu kita datang ke kantor, gitu sih sebenarnya kurang lebih. Kalau Iya, aku iya. kemarin. Iya. Di Kompas sih kayak gitu. Cuman kalau teman-temanku di banking atau di banking terutama tuh absolutely WFO sih. Kalau memang corporate ya itu tuh WFO. Kenapa? Datanya itu tuh nggak bisa kayak ditarik langsung remotely gitu, tapi pakai kayak komputernya mereka, maka kita bisa tarik datanya di situ. Itu mostly banking WFO. Jadi kalau teman-teman yang pengen di banking mungkin kemungkinan besar kalian akan WFO gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya beberapa ada yang hybrid, ada yang memang full WFA. Bahkan tempatku, oh ya ini sekalian promosi aja kan. I am hiring teman-teman. Itu nanti bisa aja cek di ULA itu data analis eksekutif marketing itu full WFA. Tapi sometimes WFA, work from anywhere gitu. Oke, itu intermezzonya. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya. Ini banyak banget pertanyaan. Oke, menurut Mbak, wah ini orang Jawa. Apa sih yang dilihat pertama kali ketika apply intern di perusahaan? Oke, vibe perusahaannya kah, mentornya kah, atau ada yang lainnya? Oke. Kalau aku selama ini, aku kalau apply intern di perusahaan itu sebenarnya aku cenderung nggak ngelihat sih perusahaannya apa, karena aku emang tertarik di data, jadi ya udah peluang yang buka sebagai data analis di perusahaan, ya aku daftar aja terus daftar gitu sih sebenarnya. Terus kalau misalkan vibe perusahaannya, tapi terkadang itu aku juga ngelihat juga sih, misalkan peluang aku sekiranya kalau aku daftar bisa nggak ya kira-kira. Tapi kalau misalkan, tapi sesekali ya udah aku daftar aja. Tapi kadang mikir juga gitu sih kalau aku pribadi. Nah terus kalau untuk mentornya sebenarnya kan kita nggak tahu ya kalau misalkan kita belum masuk perusahaan, kita nggak tahu sebenarnya nanti kita di-handle sama siapa. Ada beberapa temenku dari waktu magang kemarin di kampus Merdeka juga di perusahaan lain itu dilepas aja sama mentornya, jadi nggak terlalu terstruktur kayak magang aku gitu. Nah jadi kalau untuk mentor itu sebenarnya memang kita nggak bisa untuk berpatokan sama itu karena kita nggak tahu nantinya dipegang siapa. Jadi yang paling penting sih kemauan untuk belajarnya aja sih. Jadi udah persiapan juga, oh bisa jadi nanti aku dapetnya mentornya yang kurang oke gitu. Jadi yang penting sih teman-teman ada kemauan untuk belajarnya aja kalau aku ya gitu. Oke, I see. Iya benar sih. Kalau ya mostly sih kalau untuk posisi intern, as long as kita dapetin pengalamannya ya. Benar. Untuk mentornya sendiri, mungkin ini kayak salah satu hal yang menurut aku ya bisa dicari juga sih. Cuman bukan berarti ini akan berhasil ya. Kayak misalnya kita search di LinkedIn data analisnya itu siapa tuh seniornya. Oh iya benar. Iya, jadi kayak ya mungkin aja dia, tapi kayak dilihat activity-nya sering share apa atau apa gitu.
tapi itu bukan berarti bakalan dapetin dia misalnya gitu, bisa aja dilempar ke yang lain, we don't know gitu, tapi at least we can do the research first di sana gitu. Oke, ya pertanyaan keempat, Kak, bagaimana cara meyakinkan user interview kalau kita ingin switch karir? Wah, ini yang pengen switch karir nih. Karena saya belum punya pengalaman kerja sebagai data analis. Wah, gimana tuh, Ra? Aduh, oke. Aku jawab setahu aku nih ya, karena Ya. aku juga sebenarnya dari awal kuliah itu aku emang pengen jadi data analis. Jadi aku mulai belajar tentang semua data-data. Cuman sebenarnya kalau menurutku teman-teman tuh bisa menunjukkan di user interview tuh dengan apa aja yang udah teman-teman pelajari. Misalkan kalau teman-teman emang benar-benar pengen switch career jadi data analis itu teman-teman pasti akan belajar kan lewat beberapa platform misalkan tentang untuk analytics data. Nah, itu teman-teman bisa menunjukkan di sana walaupun misalkan nih teman-teman jurusannya malah nggak ada kaitan sama sekali misalkan sama teknologi, itu teman-teman bisa nunjukin lewat si apa misalkan kayak sertifikasi ataupun kegiatan apa yang udah pernah teman-teman ikuti sebagai bentuk keseriusan teman-teman untuk switch career gitu. Kurang lebih gitu, karena aku juga punya temen yang dia itu switch career, tapi bukan ke data analis, cuman lumayan jauh juga dia switch career-nya, dan dia itu menunjukkan hal seperti itu gitu, kayak menunjukkan keseriusan dia untuk berpindah karir. Sebenarnya kayak gitu sih, kurang lebih. Tapi mungkin balik lagi nih, karena aku bukan termasuk orang yang switch career, mungkin Mas Ari nih, karena kan switch career juga ya waktu itu ya Mas Ari. Iya, Mungkin Mas bisa kalau sharing. untuk kalau untuk pertanyaan ini mungkin nanti kita akan siapin satu webinar khusus kali ya. Oh iya. Karena ini lumayan memang journey-nya panjang banget, kayak finally ada yang temenku dari apa jadi software engineer, dari apa jadi data scientist, dari apa jadi software quality assurance gitu. Jadi memang agak kemana-mana, tapi itu memang sesinya agak panjang, jadi nanti aku akan jawabnya di sesi webinar yang lainnya ya. Oke, Boleh banget sih. so far ini dulu nih. Karena emang banyak ya Mas ya orang yang switch career apalagi ke data analisnya Mas, ke Iya, bagian data. banyak. Iya, kemarin sih waktu hiring di company-ku yang sekarang itu tuh mostly switch career semua. Bahkan ada yang udah bekerja 7 tahun di jasa Wika, Wijaya Karya gitu, and then udah lama 7 tahun terus pindah ke data gitu. Itu juga ada. Nanti kita akan undang deh beberapa orang. Oke, next. Wah, ini Power BI sendiri tools berbayar atau gratis nih? Wah. Oke. Kalau setahu aku dan sejauh ini aku pakai sih Power BI itu gratis ya, maksudnya bisa dipakai. Cuma nanti kalau teman-teman mau, jadi kan bisa connect data tuh nanti ke BigQuery. Nah itu BigQuery-nya itu yang nanti berbayar gitu sih. Okay. Jadi apa namanya untuk pemakaiannya sejauh ini gratis ya aku makainya. Yeah, Not free. betul. Nah ini Power BI desktop itu tuh gratis, download free. Gratisnya itu gratis pakai. Tadi betul kalau kita mau connect ke kalau misalnya kita connect ke BigQuery, maka BigQuery-nya sih yang bayar. Gitu. Yang bayarnya di sini tuh kalau nggak salah dipakai di perusahaan kalau kita pengen diperlihatkan Power BI dashboard-nya ke beberapa stakeholder gitu. Karena kan lebih secure ya. Maka kita harus bayar karena untuk dilihat di company level gitu sih. Tapi kalau untuk buat sendiri di laptop masing-masing itu sih nggak gratis sih untuk yang Power BI itu. Ntar teman-teman bisa kayak download aja Power BI-nya. Ini aku send ke chat. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya semua tools ini Kak Zahra udah dipelajarin sebelumnya nggak sih? Gitu. Dan kalau belum, gimana ya bisa stand out dari kandidat lain? Wah. Oke. Kalau untuk semua tools itu yang pernah aku pelajari itu paling cuma ERD karena ada mata kuliahnya juga di kampus aku, terus sama Python. Tapi Python itu pun aku belajar sendiri sebelumnya. Dan aku juga sempat aku singgung, aku pernah ikut Bangkit dan aku belajar Python juga di sana. Nah, tapi untuk BigQuery dan Power BI itu aku sama sekali nggak tahu tools-nya itu waktu masuk Kompas. Jadi waktu interview juga sempat ditanyain ya waktu itu sama Mas Ari bisa Power BI atau enggak.
Nah, tapi waktu itu aku bilangnya aku nggak tahu, aku kurang tahu sebenarnya namanya apa waktu Power BI itu. Tapi aku menekankan banget kalau misalkan aku tuh udah ikut beberapa apa namanya tuh pelajaran, apa platform pembelajaran. Aku udah belajar lewat beberapa platform pembelajaran untuk SQL, terus untuk jadi kan kalau dari SQL tuh kita juga bisa visualisasi data, dari Python juga seperti itu. Nah, aku menekankan di sana waktu itu. Terus aku juga apa ya, menekankan juga kalau misalkan aku tuh memang benar-benar suka banget nih data analis, aku pengen banget jadi data analis, terus aku melihatkan keseriusan aku seperti yang tadi udah aku bilang kalau aku tuh jadinya ikut bangkit nih di awal karena aku penasaran sama data, terus karena mau jadi data analis, aku ikut beberapa aku belajar di beberapa platform pembelajaran. Nah, ini hasilnya ada sertifikatnya, apa aja yang udah pernah aku lakukan gitu untuk analisa data. Aku ceritakan kalau misalkan di platform pembelajaran itu aku pernah buat query untuk apa, kayak gitu sih sebenarnya kurang lebih. Kalau cuman aku kan bukan ini ya recruiter, tapi sejauh itu usaha aku untuk supaya bisa stand out dari kandidat yang lain waktu user interview gitu sih. I see, I see. Iya, iya. Setuju, setuju. Karena untuk yang posisi intern sih sebenarnya nggak posisi intern doang. Tapi untuk yang full time juga kayak misalnya apa requirement atau job requirement di LinkedIn gitu ya. Itu kan dikasih tahu tuh ada yang butuh ini gitu. Ya kalau semuanya tahu ya bagus sih gitu ya. Cuman pasti beberapa ada yang nggak tahu. Tapi at least menurut aku semua tools di sini mungkin pertanyaannya mungkin bukan semua tools ya. Tapi kayak beberapa tools gitu. Karena beberapa hal kalau di job requirements pasti ada yang kosong kitanya gitu. And itu okay, tapi as long as kalau skill kalian ada yang match dengan si apa namanya si kebutuhan company itu, maka kemungkinan besar sih bisa stand out gitu ya. Dan tadi juga benar yang jadi poin utamanya itu adalah ketika kalian sudah bikin A, nah itu sebisa mungkin kalian bisa ngejelasin apa yang kalian bikin gitu. Kalau misalnya kalian udah bikin tapi nggak bisa jelasin, and then itu kurang bisa stand out sih gitu. Jadi ya that's I do agree dengan jawabannya. Gitu. Oke, yang pertanyaan ini masih lumayan banyak. Oke. Sidik memakai Power BI, apakah ada kendala dalam mempelajari dari awal? Wah, dan alasan Kompas kenapa menggunakan Power BI? Wah, ini bisa jawab. Aduh, oke. Pakai Power BI, apakah ada kendala di awal mempelajari itu? Sebenarnya waktu di awal itu seingat aku ya, awalnya aku tuh iseng, maksudnya kan Power BI itu interface-nya tuh cukup gampang ya. Jadi kayak kalau misalkan kita mau masukin buat visualisasi, kita tinggal narik aja mau data apa, ditarik mau data apa, terus kita filter gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita tuh emang belum paham banget ini fungsinya apa, karena kan itu kayak tarik-tarik iseng aja gitu ya. Tapi kalau misalkan belum paham, kita nanti bisa jadi bingung sendiri. Kenapa ya ini kayak gini? Kok jadi kayak gini keluar datanya? Seharusnya kan nggak kayak gini. Nah, gitu. Jadi tetap awal-awal itu aku agak ada bingung-bingung, tapi habis itu aku coba belajar lagi karena kan disuruh belajar materinya juga sama mentorku. Jadi aku aku baca-baca gitu, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Terus kalau di Power BI itu kendalanya banget itu waktu bikin DAX. Nah, itu lumayan susah juga karena harus bikin query sih kalau misalkan pakai Power BI karena lebih advance gitu untuk query-nya, untuk membuat visualisasinya gitu. Wah, ini ya Nah, DAX. iya. Itu aku sampai sekarang sejujurnya untuk DAX itu aku masih harus ngelihat contoh lain sih. Maksudnya karena masih agak-agak bingung gitu. Karena query-nya agak beda dari query biasa kan. Iya, Gitu. iya, betul sih. Ini bagian lumayan tersulitnya di Power BI gitu. Nah, ini pertanyaan keduanya, Ra. Alasan kenapa Kompas pakai Power BI ketimbang Tableau atau Data Studio? Kalau untuk alasan Kompas menggunakan Power BI daripada dua tools itu sebenarnya sih aku kurang tahu ya. Cuman setahu aku nggak tahu deh, aku kurang tahu sih aku untuk itu kenapa Ini alasannya. aku Mungkin yang Mas jawab Adi deh. tahu nih. Iya. Jadi sejujurnya setiap company itu dia punya style visualisasi tools-nya sendiri ya. Kebetulan karena head
bukan head general manager yang data di Kompas tuh dia dari Microsoft gitu. Jadi mungkin udah terbiasa pakainya Microsoft produk Power BI gitu. Tapi kita juga pakai sih Google Data Studio buat di awal-awal sebelum kita migrasi ke Power BI. Jadi kesimpulannya adalah kenapa Kompas pakai Power BI itu depends company-nya sih. Nanti di company yang lain mungkin biasanya pakai yang lain-lain itu juga biasanya kita lebih nurut aja sih data analisnya gitu. Tapi juga ada sometimes kita nggak bisa nurut juga, kayak Google Data Studio itu udah nge-lag gitu atau apa gitu, ya udah kita pindah saranin ke sini gitu. Tapi ya alasan Kompasnya tadi yang lebih ke apa, GM-nya Microsoft Employee X gitu ya, jadi emang dia suka pakai Microsoft produk. Oke, anyway, ada pertanyaan lagi nih. Ini kita batasin aja kali pertanyaannya ya, sampai di 15 aja deh, biar nggak kepanjang. Oh ya, teman-teman boleh bantu untuk ini ya, apa namanya, isi form untuk review dari webinar kali ini gitu. Itu ada di kolom chat. Jadi monggo diisi sambil ngedengerin ini. Ya, kita sengaja sih untuk ngebikin dari pengalaman sebelumnya, kita coba untuk share-nya itu lebih banyaknya di Q&A-nya gitu. Oke, ada lagi dari Bubur Sedap. Oke, ini Bubur Sedap siapa namanya? Pertanyaannya dua. Yang pertama adalah sejauh mana business acumen atau business knowledge-nya kita yang dibutuhkan ketika Kak Zahra melakukan intern gitu. Nah, jadi kayak misalnya ini kali ya, riset bisnis si Kompasnya gimana gitu. Okay. Ke tech company. Terus matrix apa aja yang dipakai? Matrix ini itu kayak macam-macam sih ya. Ada matrix untuk melihat reviewnya atau melihat apa, mungkin based on pengalaman Zahra aja kali di day to day-nya Kompas gitu. Oke. Kalau untuk pertanyaan pertama itu sejauh mana aku tahu tentang yang dibutuhkan untuk ketika aku intern di media tech company itu, sebenarnya waktu di awal itu aku tahu Kompas ya udah Kompas untuk media berita gitu ya. Tapi setelah mulai masuk case study, kan aku tadi ceritain juga kalau aku dapat narasi tentang kondisi perusahaan, terus di situ sebenarnya aku mulai penasaran gitu loh, maksudnya kayak, oh ternyata data analis tuh bisa sepenting itu ya di media tech company gitu. Nah dari sana tuh aku mulai kayak cari tahu, kira-kira nih kalau misalkan aku di media tech company, itu apa aja sih yang bisa aku analisa datanya gitu. Waktu itu aku cari-cari tahu sendiri karena aku butuh ngebuat hasil studi case-nya itu kan apa namanya, sudut apa, bisnis dari sudut pandang si seorang data analis. Nah, jadi aku banyak belajar sih dari sana waktu itu. Kayak kira-kira kenapa Mediatek itu butuh data analis, apa aja yang bisa dianalisis dari sana dan semacamnya. Nah, kalau dari matriks apa aja yang biasa dipakai, kalau yang pernah aku kerjain itu matriksnya itu kayak ini ya, dari pengguna misalkan kayak dari profil pengguna atau misalkan dari apa namanya, dari kontennya juga bisa dicari tahu gitu. Gitu nggak sih maksudnya, Mas? Aku agak Yeah. bingung kalau yang ini. Betul. Ini mungkin lebih kayak kalau misalnya pertanyaannya diperdalam, kayak matriks apa yang digunakan sampai benar-benar ngasilin numeric number, itu mungkin agak sulit ya, karena kayak pengguna itu kan basically hasil trackingan dari si analitiknya website gitu. Ya mungkin kita minta dulu dong datanya gitu kan. Ya mungkin ada sih yang kalau misalnya dikasih case study metriknya gitu ya gitu. Tapi ada beberapa yang case study-nya mungkin lebih kayak ngejelasin apa aja. Nah, kalian bisa kayak ngasih rekomendasi, mungkin kita ngambil matriksnya tadi kayak penggunanya apakah subscriber, apakah register, apakah guest, atau misalnya dia itu melihatnya matriks terkait dengan paging-nya itu. Jadi kayak user yang masuk ke landing page mana, itu kita akan analisis buat product manager nge-assess, misalnya kayak kita produknya tuh yang baru di sini karena landing page-nya, page views-nya banyak, usernya banyak gitu kan. Jadi mungkin lebih ke sana sih kalau aku boleh tambahin sedikit ya untuk yang pertanyaan nomor 2 ini gitu. Oke, thank you Ra buat jawabannya. Next-nya, apa perbedaan dari business intelligence sama data analis? Nah, kalau sejauh pemahaman aku, kalau untuk data analis itu dia itu nggak terbatas kalau dari business intelligence itu sebenarnya
kalau yang aku tahu dia itu kayak kita lebih banyak ngebuat tampilan dashboard gitu. Jadi kayak untuk menggali insight untuk kebutuhan bisnis gitu sih kalau misalkan business intelligence setahu aku ya. Nah, terus kalau misalkan data analis sendiri itu tuh biasanya nggak terbatas, kan data analis itu kan kita juga buat dashboard biasanya, tapi di beberapa company itu, untuk data analis itu nggak sebatas itu aja, bisa jadi kita nganalisa data yang menggunakan statistika data tadi, nanti untuk diberikan ke data science, tim data science-nya, atau misalkan kita, memberi saran juga nih bentuk tabelnya seperti apa, kayak gitu-gitu sih setahu aku kalau perbedaannya antara data analis sama business intelligence, gitu. Oke, oke. Iya, aku tambahin dikit kali ya. Business intelligence. Kebetulan kayak senior aku dulu di startup company pertama kali itu dia business intelligence. Dia itu sebelumnya dia data scientist bareng kami data scientist. Kemudian dia jadi business intelligence, aku jadi data analis gitu. Pas banget. Nah, business intelligence kalau di dia itu biasanya ngelakuin ada kan 4 analitik. Ada yang pertama itu deskripsi, analitik, diagnostik, prediktif, sama preskriptif analitik. Nah, business intelligence itu lebih ke diagnosis sama ke deskripsinya gitu, deskriptif analitik, karena memang dia akan ngejelasin bisnis kita tuh so far udah gimana gitu sih. Dan itu memang as is business intelligence. Bisa jadi business intelligence-nya juga dia ngelakuin predicting, itu depends dengan company-nya. Tapi untuk yang real definisi business intelligence-nya itu hanya sampai di bagian sana aja gitu. Kalau misalnya lebih, berarti company-nya nggak mau rugi. Sekalian aja dia ngelakuin apa yang dilakuin oleh data analyst atau data scientist biar hemat. Mungkin aja gitu, we don't know. Kemudian kalau data analysis dia sampai ke tahap yang namanya prediktif juga. Tapi nanti kalau misalnya disambungkan ke data scientist, nggak sebanyak yang dilakukan oleh data scientist gitu. Data analyst itu kayak tengah-tengah antara business intelligence sama si data scientist gitu sih. Ini based on experience aku dan juga seniorku as a business intelligence. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, boleh tahu contoh study case yang kakak kerjakan waktu interview? Wah, ini kayaknya konfidensial ya. Kayaknya nggak share sih. Bener. Maaf pertanyaannya. Jawab dulu. Oke, di Kompas sendiri job data analyst ada berapa ya? Kita pengen tahu di sebuah perusahaan itu ada berapa orang sih yang menangani data analis. Oke, mungkin boleh di-share kali ya, Kak. Oke, kalau di Kompas sendiri itu aku nggak tahu ada berapa job pastinya, tapi waktu aku masih intern di sana, satu tim data analis itu kalau untuk data analis secara general itu ada kita berempat ya kalau nggak salah, intern 2 sama yang full time-nya ada 2 orang. Tapi, iya sejauh itu 4 sih setahu aku, tapi setelah itu aku nggak tahu lagi ada berapa. Nah cuman, menurutku itu kayaknya ada sekitar 3 sampai 4 orang sih untuk data analis. Terus kalau di Kompas tuh data analisnya tuh ada data analis yang kayak kita biasa tahu, terus ada juga data analis, konten ya, yang khusus untuk konten gitu. Tapi yang aku itu data analis general aja. Itu ada sekitar 3 sampai 4 orang gitu deh, setahu aku ya gitu. Iya, iya, iya. Ini mirip sih dengan apa? Dengan yang company aku kerja juga. Karena yang tadi ya ada centralized data. Kalau yang tadi Zahra bilang 4 itu kita ada di centralized data. Jadi kayak semua request dari beberapa divisi dilemparnya ke kita gitu. Tapi ada yang spesifik data analyst konten yang memang mereka basically itu adalah seseorang yang memang jagonya analisis kayak berita ini tuh dilihat dari segi apa sih supaya bagus gitu, dan kebetulan mereka udah terbiasa dari dulunya gitu, maka ada data analis konten sendiri gitu sih. Oke, next yang 3 sebelum selesai. Power BI dan Google Data Studio lebih baik yang mana, Kak? Apakah konsepnya sama atau beda? Wah. Sejujurnya aku pribadi tuh baru coba Power BI sih, maksudnya coba untuk ngerjain project. Untuk Google Data Studio itu aku pernah coba, tapi belum baru aku tahu ininya aja, apa namanya, untuk interface-nya gitu aja sih setahu aku. Jadi aku kurang bisa ngasih pendapat juga nih kalau untuk pertanyaan ini. Gitu. Iya, iya. Iya sih, ini lebih baiknya maksudnya parameternya mungkin kita bisa spesifik kali ya. Tapi kalau lebih baik feature-nya mana, nah feature Power BI itu lebih detail dibandingkan Google Data Studio. Jadi
Kalau in terms of feature ya Power BI sih. Ya pastilah Power BI lebih berbayar ya. Jadi lebih ini sih dibandingkan Data Studio. Oke, jika kita sudah ada skill-nya nih, kayak kita udah ikut webinar, udah ikut workshop, udah ikut katakanlah bootcamp gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan magang untuk project-project dari perusahaan tersebut? Apa ada link yang memudahkan untuk mencarinya? Kalau misalkan untuk magang untuk project-project dari perusahaan itu, setahu aku sih kalau misalkan teman-teman udah ada skill, terus kalau misalkan untuk mendapatkan magang untuk project-project dari perusahaan itu, ya berarti teman-teman harus daftar internnya atau misalkan kayak freelance-nya gitu deh, setahu aku. Tapi kalau misalkan teman-teman jika udah ada skill, nah teman-teman mau cobain project-project nih, nah itu teman-teman bisa tadi yang udah aku saranin itu pakai Kaggle, terus coba sendiri, nanti bangun portofolio. Jadi teman-teman kalau mau daftar ke perusahaan itu, teman-teman bisa ngeliatin nih portofolio teman-teman tuh, oh teman-teman udah belajar sampai sini, udah pernah cobain project walaupun itu project sendiri, maksudnya ngambil data dari Kaggle, tapi itu juga menunjukkan sejauh mana teman-teman bisa mampu untuk menganalisa datanya, seperti itu sih sepemahaman aku ya, gitu. Untuk link yang memudahkan mencarinya ini berarti link kayak contohnya Kaggle tadi ya? Iya benar, bisa kalau linknya untuk memudahkan cari project-nya itu mungkin bisa lewat Kaggle, tapi sejauh ini aku cuma pakai Kaggle sih ya untuk cari data, terus kalau misalkan untuk nyari magangnya itu ya bisa lewat teman-teman, bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Kaliber, bisa lewat Job Asia, apa ya, aku lupa lagi namanya, pokoknya banyak lah ini platform informasi tentang magang ataupun freelance gitu. Oke. Sip, thank you, Ra. Terakhir nih, kalau intern, apakah kita mendapatkan gaji nggak sih gitu? Ini ada ini kasus yang lumayan, cuman kita nggak mention lah ya. Apakah dapat salary? Terus apakah salary intern itu juga disesuaikan dengan job desk-nya? Nah, gimana tuh, Ra, based on your experience? Oke, sebagai alumni intern kali ya. Jadi aku kan setahu aku, kalau aku pribadi waktu di Kompas aku dapat salary. Tapi aku waktu itu karena programnya Kampus Merdeka, jadi aku dibayarnya tuh dari Kemendikbudnya gitu. Tapi kalau misalkan magang biasa di Kompas juga itu dapat jatuhnya tuh sebenarnya bukan salary tapi uang saku gitu sih kalau misalkan intern. Nah, tapi teman-teman tuh juga harus lihat sih, misalkan teman-teman mau daftar intern. Nah, itu nggak apa-apa banget menurutku untuk teman-teman tanyain apakah ini internnya berbayar atau enggak. Jadi sesuai konsen teman-teman aja. Misalkan teman-teman maunya intern tuh ya dapat uang saku gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang fokusnya ya udah yang penting pengalaman dulu, ya nggak berbayar sebenarnya juga nggak masalah. Tapi teman-teman kayak kadang-kadang tuh ada juga beberapa company yang kayak job desk-nya misalkan nanti jadinya banyak gitu. Ada beberapa temanku yang berpengalaman seperti itu gitu ya. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa misalkan pastiin dulu nih job desk-nya sejauh mana nih kalau intern itu gitu. Jangan sampai nanti berlebihan, apalagi kalau misalkan teman-teman internnya itu nggak dapat salary, apalagi kalau konsernya emang maksudnya uang saku, apalagi kalau konsernya teman-teman pengennya internnya tuh dapat uang saku gitu sih. Kalau untuk disesuaikan job desk itu karena tadi aku bilang sebenarnya kalau untuk intern itu sejauh ini yang aku tahu itu namanya uang saku. Jadi setahu aku sih nggak disesuaikan dengan job desk sih ya. Tapi aku kurang tahu deh kalau untuk itu. Iya, iya. Oke. Ya kalau mostly sih kayaknya sekarang beberapa internship itu udah paid internship sih harusnya ya, nggak mungkin nggak paid internship sih. Tapi Soalnya tuh temen aku ada yang intern nggak dibayar sih Mas sebenarnya iya. sekarang Iya. ini. Oh iya, beberapa. Cuman dia ini kayak ya emang dia pengennya belajar dulu aja sih dari perusahaan itu karena lumayan perusahaannya itu lumayan perusahaan konsultan yang lumayan menjanjikan lah ya gitu untuk taruh di CV mungkin. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia ada beberapa kondisi, kalau misalkan dia sakit atau dia ada ya beberapa kondisi dia bisa dapat uang saku gitu sih. Oh, I see. Jadi conversion-nya bukan ke uang saku di depan, tapi kalau misalnya dia bisa pakai facility-nya dari perusahaan gitu ya. Nah, ya benar Mas. I see. Iya, iya. Ya, betul. Oke, sip.
kayaknya itu aja untuk pertanyaan kita, lumayan banyak nih pertanyaannya. So thank you banget buat teman-teman yang udah bertanya. Sekali lagi mungkin bisa ngisi reviewnya dulu sebenarnya webinar kita bagaimana nih so far hari ini gitu. Kemudian nanti the next webinarnya apa sih yang jadi catatan buat kita. Semoga kita bisa kayak share-share lagi gitu ya bareng teman-teman yang memang experience di real company gitu sih. Ya, real company lah masa ini. Oke, sip. Thank you banget untuk teman-teman semua. So mungkin aku akan share apa namanya terkait dengan ini kali ya. Jadi untuk mengingatkan teman-teman di sini juga. Jadi memang kita finally udah achieve beberapa webinar ini dan hopefully nanti next month-nya Mei Juni next 2 months lah itu tuh kita mulai kayak ngadain course data analytic-nya gitu. Jadi kita ada beberapa teman-teman dan ada beberapa partner juga yang memang fokus di bidangnya di HR to find your job gitu ya. At least you guys can feel how to do the project. Karena jujur ini juga tips dari aku dan pengalamanku so far ngerekrut orang itu tuh basically gini, kalian udah ikut bootcamp, kemudian udah dapetin skillnya, tapi tetap aja nggak dilirik karena banyak di tempatku tuh bootcamp yang lumayan harganya mahal setelah dilihat-lihat, tapi finally kayak nggak dilirik juga gitu karena nggak bisa stand out in terms of apa yang udah dilakuin gitu. Nah, karena projectnya pun juga yang project biasa aja gitu dan kita adain interview pun projectnya a little bit apa ya quiet low gitu dibandingkan orang-orang yang finally dapat project yang real dari industrinya dikerjain terus gabung jadi intern kemudian bisa di convert ke full time gitu. So apa yang kita akan lakuin sih so far gitu. Jadi kita akan try to get several company to help them gitu as a freelance dan tapi datanya tuh kita akan minta untuk tim student kita untuk kerjain jadi beneran kayak do the project like real dan beneran real data set gitu ya dan kemudian kalian bisa stand out this kind of project itu ke company yang akan kalian daftarin gitu sih ya we hope to do that supaya teman-teman semua tahu gap-gap dari beberapa tempat gitu tuh bisa ditutupin dengan Kultigo poin gitu ya di sini gitu sih. Oke, I think that's all. Thank you banget buat teman-teman semua hari ini. Semoga materi yang didapatin bisa diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan. Ya, next-nya kayaknya kita di bulan Juni juga ada workshop. Jadi webinar, today webinar. Tapi kalau workshop next month tuh 3 hari dan itu kita akan belajar soal statistik gitu sih. Dan statistiknya juga akan ada project di dalamnya. Bisa dijadiin stand out buat teman-teman dimasukin ke portofolionya dan tadi benar portofolio itu ada banyak macam, ada yang kalian bisa tulis juga di Medium untuk penjelasan dari portofolionya karena itu akan dilihat juga sama HR sama user dan juga kalau misalnya coding bisa di GitHub gitu. Oke, jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram kita, follow LinkedIn kita karena ada informasi-informasi menarik juga di next kegiatannya gitu. Oke, thank you. So far itu aja dari saya yang bisa dapat saya sampaikan dan juga Zahra. Thank you banget Zahra untuk datang di webinar kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Thank you teman-teman semua. So thank you. Happy weekend. Bye.